Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik di dalam waktu tempat yang mulia ini kita duduk di majlis yang mulia, dan kita berniat dengan duduknya kita di majlis ini kita akan mengamalkan walaupun hanya satu ilmu yang kita dengarkan dari majlis ini, karena kebaikan ilmu atau hasil daripada ilmu itu akan tampak ketika kita mengamalkan daripada apa yang kita dengarkan. Oleh karena itu, seberapa banyak pun kita ini duduk di majlis-majlis ilmu, ketika kita tidak mengamalkannya sama sekali, maka kita belum mendapatkan apa-apa dari ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ayyu julusaina khair? Qala man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan murid dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, teman duduk seperti apa yang paling baik untuk kita?" Karena kalau kita memilih teman duduk, berarti teman khusus kita. Tidak semua orang boleh menjadi teman baik kita. Sekedar kenal, oke, tapi teman duduk, teman baik kita harus pilih-pilih. Ya, tidak semua orang bisa menjadi teman baik kita. Lalu diberikan kriteria oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasul SAW beliau bersabda, "Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu." Teman duduk terbaik kita adalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah ketika kita melihatnya. Ngelihat, hilang keinginan untuk maksiat. Melihat, bisa semangat di dalam taat. Ada manusia-manusia kalau kita duduk di depan mereka ini, kita tidak kepingin hilang keinginan maksiat yang dulu ada ketika kita sendirian di rumah itu. Yang seperti ini adalah sebaik-baiknya teman duduk kita. Ya, wazada fi ilmikum mantiquhu. Kalau dia berbicara, maka akan terus bertambah ilmu kita. Paham ya? Jadi ngelihat, ya ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbicara semakin bertambah terus ilmu kita. Wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu, dan mengingatkan kepada kalian dengan akhirat ilmunya. Paham ya? Oleh karena itu tidak semua orang bisa kita jadikan idola. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan-jalan manusia yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang pantas untuk kita jadikan idola. Ada manusia-manusia, walaupun tidak banyak, tapi ada orang yang mempunyai kesungguhan di dalam benar-benar ingin menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kan orang punya keinginan masing-masing. Ada orang itu keinginan di dunia ini gampang saja. Yang penting punya rumah, punya mobil, keinginannya itu saja, kesian. Ada orang punya keinginan yang lebih tinggi dan mulia daripada keinginan-keinginan manusia pada umumnya. Ditanya, keinginan kamu apa? Saya kepingin menjadi pendampingnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya siap mengorbankan umur saya, waktu saya, harta saya. Yang penting cita-cita saya itu tercapai. Ini orang-orang keinginannya berbeda daripada orang pada umumnya. Uang murah bagi dia untuk dikeluarkan. Yang penting apa? Cita-citanya sampai. Orang untuk mencapai cita-cita kan siap korban harus. Lo mau jadi dokter aja bayar ratusan juta siap kok.
Paham ya? Untuk apa? Menggapai cita-cita katanya. Lah ini cita-citanya lebih tinggi daripada sekedar menjadi dokter, tapi menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah tahu mempunyai keinginan yang sangat mulia dan luhur seperti ini, kita mengenang firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sabarkan dirimu untuk duduk bersama mereka, wahai Muhammad. Siapa mereka ini? Kok sampai dapat perintah dari Allah, Nabi Muhammad untuk duduk bersama dengan orang-orang yang seperti ini? Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama dengan manusia-manusia yang mengingat Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Paham ya? Pada waktu pagi dan petang, walaupun ada tafsir di sini dari beberapa ulama, yaitu orang-orang yang dia itu duduk di majelis-majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Tapi dari makna zahir hadis ini adalah orang yang ingat sama Allah pada waktu pembukaan harinya dan penutupan harinya. Siapa orang yang ingat kepada Allah, duduk wiritan dari subuh sampai terang, sudah silahkan kerja dunianya. Silahkan sudah dari pagi mau sampai malam, sampai asar, silahkan kerja. Mau menutup hari, sore, menjelang maghrib, silahkan duduk, ingat sama Allah lagi, sampai menjelang isya. Dua waktu yang dihidupkan ini, yakinlah bahwa Nabi Muhammad bersama kita, tidak akan meninggalkan kita, selalu bersama kita, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena kita yakin dengan firman Allah, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk duduk dengan orang-orang yang ingat sama Allah pada waktu pagi dan petangnya. Ketahuilah bahwa kita masih di dalam perhatian Nabi Muhammad selama kita memakmurkan dua waktu ini. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati pada waktu pagi, wal asyi pada waktu petang. Yuriduna wajhah, tidak ada niatan lainnya kecuali hanya Allah. Hatinya bersih. Wiritan itu bukan karena kepingin rezekinya lancar. Wiritan bukan karena ini, bukan karena itu. Yang dicari adalah Allah. Paham ya? Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu berkata seperti ini. Talibud dunya hakir. Wa talibul jannah minan nari ujir. Wa talibullah azizun an yudroka fi zamanina hadha. Talibud dunia, orang yang dia itu hidupnya hanya untuk mencari dunia saja, hakir. Dia hina. Di mana hinanya? Di dunia sampai di akhirat. Kesian. Yang di otaknya dunia, hatinya dunia, tenaganya untuk dunia, tukaran sama keluarganya gara-gara dunia. Terus bagiannya akhirat mana? Andaikan sholat, kira-kira gimana kualitas sholatnya orang yang di hatinya dunia ini? Kecil nilai sholatnya, kecil nilai sedekahnya. Jarang orang mau ikhlas kalau niatnya itu adalah dunia. Jangan harap mulia kalau orang itu cintanya sama dunia ketika di akhirat nanti. Wa talibul jannah, dan orang yang beribadah kepengen masuk surga, minan nari ujir, dia akan diselamatkan dari api neraka. Kenapa kepengen masuk surga? Pertengahan ini bagus. Wa talibullah, dan orang yang mencari Allah, kata Sayyidina Abu Bakar bin Salim, azizun an yudroka fi zamanina hadha. Sudah sulit untuk cari orang yang model kayak gini nih, di zaman kita sekarang. Sudah sangat sulit sekali cari manusia yang niatnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kita harus, bahkan di dalam ayat ini setelahnya, ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid
dunia. Jangan ditoleh orang-orang yang dia itu keinginannya hanya hal-hal yang duniawi. Dilarang untuk noleh sama Allah kepada orang-orang yang hatinya cuma dunia saja. Loh, ndak belajar tak umurnya tambah tua. Ndak ngambil pelajaran tak keluarganya sudah habis semua. Ndak ngambil pelajaran tak dulu anaknya kecil sekarang sudah mulai besar. Dulu dia gadis, dulu dia joko, sekarang punya anak, sekarang sudah mulai punya cucu. Gantian masanya Pak, sekarang masa kita, sebentar lagi masa anak kita. Dulu masa kakek dan dulu masa buyut kita, masa mereka habis, sekarang masa kita. Sebentar lagi masa kita habis akan diganti dengan masa anak dan cucu kita. Tidak belajar dari itu semua. Mau hidup terus, tidak mau mati-mati. Seandainya ada orang yang berhak untuk hidup selama-lamanya, itu pasti Nabi Muhammad SAW, karena semua orang butuh dengan Nabi Muhammad. Tapi buktinya bahkan Nabi Muhammad pun tidak keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Sampai kapan mau sadarnya kalau kayak gitu? Ayo. Badan sudah mulai sakit-sakitan, rambut sudah mulai ubanan, iya, anak-anak sudah dewasa semuanya, cucu sudah mulai banyak, mau sampai kapan dunia terus otaknya? Faham ya? Jangan pede yang muda-muda ya, yang tua dulu Beb, yang muda kan nanti antri masih Beb. Katanya siapa? Zaman sekarang ini kita lihat malah yang muda-muda, yang pertengahan itu yang banyak diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau lewat taman bunga, ada bunga yang mulai layu, ada yang bunga yang seger. Kira-kira kalau mau metik yang seger apa yang mulai layu? Hah? Hati-hati sampai yang masih seger-seger atau dipetik sama malaikat nanti selesai sampean sudah langsung ya. Paham ya? Yang baik-baik itu diselamatkan karena dicintai sama Allah, diambil supaya tidak kena fitnah yang ada di dunia ini. Makanya banyak orang baik-baik ini diambil dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bencinya Allah, karena cintanya Allah sama orang-orang itu. Tapi semoga panjang umur yang baik-baik ya. Paham ya? Jadi teman duduk ini menentukan kita. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk duduk dengan orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Jadi begini. Ya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smaid, nafa'anallahu bihi, al-khair wasar madhriyun, kata beliau. Kebaikan dan keburukan itu sudah ada benihnya di hati kita. Ada benih. Baik-baik ataupun buruk, bibit itu sudah ada di hati kita. Lalu siramannya, pupuknya ini apa? Fil insan wala yadharu illa bimukhalatatihi li ghairihi. Dan tidak akan tampak, tidak akan tumbuh benih tersebut kecuali dengan siapa kita kumpul ketika hidup di dunia ini. Fa in khalatul akhyar dhahara minhu fi'lul khair. Kalau dia kumpulnya sama orang-orang baik, maka akan tumbuh benih yang kebaikan tersebut besar di hatinya itu, pohonnya nanti itu. Tapi sebaliknya, wa in khalatul asrar dhahara minhu fi'lus syarr. Kalau dia kumpulnya sama orang-orang yang jelek, maka yang tumbuh adalah benih yang jelek. Jadi jangan jelekkan orang-orang yang jelek sekarang ini, karena bagaimanapun bibit kebaikan itu masih ada di dalam hatinya. Jangan terlalu kagum berlebihan dengan orang-orang yang baik, karena bagaimanapun bibit kejelekan itu juga ada di hatinya. Kalau sudah masih kumpulannya berubah, maka akan berubah agamanya semua. Kalau sudah perkumpulannya berubah, maka agamanya akan berubah semuanya. Makanya jangan gampang-gampang ya duduk sama orang. Coba kita bayangkan seperti ini. Nabi Muhammad SAW memberikan kita gambaran bercerita tentang orang yang membunuh 99 orang di Bani Israel, dilengkapkan jadi 100 orang. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada yang sampai bunuh 100 orang. Bahkan insya Allah kayaknya wajahnya tidak ada bahkan satu orang pun yang membunuh orang di sini, ini wajahnya. Ini 100 orang yang dibunuh.
Dan ini dolim sama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dosa-dosa di antara dia dengan Allah. Paham ya? Jadi dosa-dosa tidak main-main ini 100 orang ini. Diperintahkan semua orang alim untuk apa? Jalan ke kampung yang di sana ada orang-orang soleh. Keinginan dia berjalan untuk ke kampungnya orang soleh tersebut sudah dihitung sebagai ibadah, meninggal di pertengahan jalan, masuk surga apa neraka katanya Rasulullah. Dalam hadis itu loh, masuk surga apa neraka? Masuk surga. Keinginan dia berubah dengan meninggalkan teman lamanya, berkumpul dengan orang-orang baik, paham ya? Meninggalkan teman lamanya dan berkumpul dengan orang baik. Seandainya ada apa-apa di jalannya, dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana terus dengan orang yang kumpul? Makanya jangan sampai min alamatis saqawah antajlisa inda solihin summa la yahtarimuhum. Duduk sama orang-orang soleh terus tidak bisa ngambil manfaat, tidak bisa hormat sama mereka. Rugi. Itu perumpamaannya seperti tikus meninggal dunia kelaparan di lumbung padi tempatnya makanan. Seharusnya dia itu orang yang kaya, bahagia karena duduknya dia dengan orang-orang soleh. Dia duduk sama orang soleh tapi tidak tahu caranya hormat kepada orang soleh, tidak tahu cara mengambil ilmu dari orang soleh. Orang yang seperti inilah orang yang rugi sesungguhnya. Kita tidak heran dengan tanah yang tandus ketika dia tidak dituruni hujan sama sekali. Yang aneh ini tanah tidak tumbuh apapun padahal hujan setiap hari melewatinya. Duduk sama orang-orang soleh tapi tidak ada perubahan. Itu yang aneh. Kalau ngelihat teman-teman yang tidak pernah kumpul sama orang soleh dia rusak, itu hal yang wajar. Karena dia belum pernah duduk dengan orang-orang yang Yang aneh ini orang duduk dengan orang soleh tapi dia tidak ngambil manfaat apa-apa. Ini yang aneh ini. Kok bisa ini orang ini seperti ini padahal duduknya dengan fulan. Faham ya? Maka jangan sampai kita tidak tahu bagaimana cara menghormat min alamati syaqawah katanya orang-orang. Antajlisa inda solihin summa la yahtarimuhum. Kau duduk dengan orang-orang soleh dan tidak tahu bagaimana cara menghormat mereka. Banyak orang-orang duduk dan perasaan ini perasaan ini yang bahaya ini. Dia sama kayak saya. Apalagi sampai duduk di majelis keluar terus ngomong apa tadi itu? Ini omongannya orang-orang munafik ketika di Madinah, duduk di majelisnya Rasulullah, keluar ngomong apa tadi itu? Ngomong apa itu? Hati-hati. Padahal dia duduk di majelis. Ini omongan persis diomongkan dengan orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Mada qala anifa, dinaskan sama Allah dalam Al-Quran. Duduk sama orang-orang soleh tapi tidak bisa mengambil manfaat. Hati-hati ya. Banyak dari kita yang seperti itu kadang-kadang. Ngomong apa tadi itu? Padahal omongannya bagus, kecuali kalau yang diomongkan tuh jelek, kotor, tidak pantas di majelis ngomong seperti ini. Oke lah. Ini omongan baik semua yang disampaikan di majelis. Terus ngomong-ngomong apa tadi itu? Karena tidak sesuai mungkin. Ya. Dengan kelompoknya, dengan partainya, dengan apa yang tidak nerima kecuali dari golongannya sendiri. Hati-hati. Yang namanya ilmu itu tetap kita wajib menghormati orang yang mempunyai ilmu bagaimanapun bentuk manusianya. Mau dari Habib ataupun selain Habib. Yang namanya ilmu itu bukan karena Habibnya, bukan karena kiainya, tapi karena orangnya. Mau hitam putih, tinggi pendek. Semuanya kita antam sama karena kita menghormat bukan karena manusianya, tetapi karena ilmunya. Paham ya? Dan ilmu itu masih diberikan syarat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mutlak semua orang ilmu. Tetapi yang masuk kepada firman Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Harus orang yang punya ilmu itu punya satu sifat, yaitu takut kepada Allah. Karena tujuan ilmu itu supaya kita kenal dengan yang menciptakan kita. Buat apa ilmu semuanya? Kalau kita tidak kenal sama Allah. Ciri-ciri kenal adalah mulai tumbuhnya sifat yang namanya takut. Itu karena apa? Sudah kenal. Sampean ada satu kiai, sampean kenal, satunya sampean tidak kenal. Contoh, ini ada Kiai As'ad, di sana Kiai Hasyim Asy'ari. Orang-orang sini kenalnya sama Kiai As'ad, tidak kenal sama Kiai Hasyim. Mungkin tahu namanya, tidak tahu mukanya. Kira-kira salamannya sama Kiai As'ad seperti apa? Dicium bolak-balik. Hormat, gemeter mau ketemu ini, mau ngomong takut.
nunduk terus. Sama Ki Hasim mungkin bisa jadi kita salaman biasa. Bukan karena Ki Hasim itu bukan orang besar karena kita belum kenal. Begitu perumpamaan orang sudah kenal sama Allah sama belum. Orang yang belum kenal, dia enak saja melanggar-melanggar terus tanpa ada pikiran sama sekali di kepalanya. Tapi kalau sudah mulai kenal, dia akan mulai takut luar biasa sama Allah. Takut itulah yang menunjukkan kenal atau tidaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan batasan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang punya rasa takut di dalam hatinya. Karena apa? Dengan ilmunya itu dia sekarang mulai kenal dengan Tuhannya. Jadi kalau belum kenal, walaupun dia punya ilmu, tidak bisa kita katakan orang itu adalah orang alim. Ya, punya ilmu mendem, punya ilmu masuk ke tempatnya perempuan-perempuan nakal. Jangan dipanggil alim. Belum pantas, belum layak untuk dikatakan orang yang berilmu. Faham ya? Ya. Wa qala Sayyid Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "I'lam anna al-mukhalatata ahli al-khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'ala al-amali bih." Ketahuilah, kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa berkumpul dengan orang-orang yang baik dan duduk bersama mereka akan menumbuhkan di dalam hati kecintaan kepada kebaikan. Ya, duduk sama orang-orang, ya jadi begini, akhlak itu menular. Mau baik ataupun buruk. Kalau antum, kenapa kok orang-orang ini dianjurkan untuk belajar secara talaki? Talaki ini duduk dengan guru gini. Bukan dari Syekh Google. Dapat kata-kata indah, sarser, tidak tahu siapa yang ngirim itu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan dari apa yang dibaca, tetapi dari hati ke hati. Dari hatinya orang yang bercahaya, dan cahaya itu ditularkan kepada orang-orang yang ada di depannya. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asi, katanya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, gurunya, muridnya. Tahu ya Syafi'i, ilmu itu nur, cahaya. Dan cahaya ini tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Faham ya? Dahulu ini Imam Malik ini majelis seperti ini ngajar hadis. Di pojok ada anak kecil. Ambil dari ludahnya nulis seperti ini. Jadi apa yang didengarkan seakan-akan dia menulis di telapak tangannya ini. Dilihati sama Imam Malik. Sudah selesai, tidak punya buku, tidak punya pulpen, tidak punya apa namanya Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Tidak punya, tapi kepingin dengarkan. Dikasih kecerdasan luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai pulang diparani anak kecil ini. Karena tafarros, punya firasat Imam Malik ini dengan cahaya lebih kepada anak kecil ini. Ini cahayanya lain wajahnya anak ini. Paham ya? Kok sudah ada alarmnya ini? Ini saya ntar lagi permisi ya, tidak sholat isya ya, karena saya harus ke genteng, di sana maulid sudah dimulai, sudah dari maghrib. Jadi saya bagaimana caranya di sana langsung ceramah nanti. Jadi izin dulu nih, nanti supaya sampai tidak bingung kalau saya langsung keluar nanti. Kenapa Habib Malik langsung keluar nanti, ini gitu nanti. Paham ya? Apa namanya? Dilihat, apa yang kau tulis? Ya saya tulis semua daripada apa yang antum sampaikan dari hadis. Berapa hadis? Sekian hadis. Coba sebutkan. Disebutkan semua sama sanadnya Imam Syafi'i. Apal langsung sekali dengarkan. Lah antum kalau bisa ngapalkan langsung sekali dengarkan, tidak apa-apa, tidak bawa buku sebetulnya. Tapi kan antum sekarang tidak bisa ngapal apa-apa tanpa membawa buku. Walaupun pondok 100 tahun, antum pulang dari pondok, tidak akan punya ilmu apa-apa antum nanti. Kalau ada yang penting, ya masuk ke hati omongannya, dicatat walaupun pakai bahasa Indonesia. Karena kan Habib atau Kiai yang nerangkan walaupun baca hadis kan pasti diterjemahkan. Tidak mungkin bahasa Arab langsung gitu kan. Ditulis bahasa Indonesianya saja. Antum walaupun mondok 100 tahun, kenapa nak mondok 10 tahun, 15 tahun kadang-kadang pulang tidak bisa apa-apa? Ya karena gini, sistem barokah. Duduk, didengarkan saja mesem-mesem sudah. Ya selesai sampai pulang nanti bingung. Apa tadi ngajinya hasilnya? Paham ya?
Kalau antum tidak bisa langsung nyatet, direkam, di rumah nanti bawa buku, dicatati daripada apa yang penting dari omong, diulangi. Nah itu perlu seperti itu. Berarti ada ihtimam sama pelajaran, itu namanya tolib, itu namanya santri itu. Memang kepingin cari ilmu memang niatnya. Pahalanya, ya lain. Oh ya, di mana nih? Ternyata semua hadis yang disampaikan sama Imam Malik dihafal dengan sanadnya oleh Imam Syafi'i. Tidak ada yang lupa sama Imam Syafi'i ini kalau baca sini, yang ini ditutup. Karena apa? Takut kelirik. Karena kalau sudah kelirik langsung hafal Imam Syafi'i ini. Ditutup ini, takut kelirik. Biar tidak bulat hafalannya nih. Jadi kalau baca ini saja. Ininya ditutup dulu. Takut ini ngelirik hafal ini ya. Apa? Ngelirik bahaya ini kalau sekali lirik hafal ini. Akhirnya heran ya Imam Malik, subhanallah, anak kecil ini hafal semuanya barusan. Sanad-sanadnya tidak ada yang salah sama sekali. Lalu berkata Imam Malik, ya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris namanya ya. Innallaha qad alqa ala qalbika nuron, fala tudfi'uhu bil ma'asi. Wahai Muhammad bin Idris, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya. Jangan dipadamkan dengan maksiat katanya. Jangan dipadamkan dengan eman-eman. Mahal. Itu permata. Paham ya? Jangan cuma syahwat sesaat yang diikuti, hilang nanti cahayanya. Paham ya? Kumpul dengan orang-orang yang baik, akan tumbuh di dalam hati kita keinginan untuk berbuat baik. Dan akan membantu kita untuk melaksanakan perbuatan amal-amal yang baik. Jadi kalau antum sudah merasa malas, duduk di majelis-majelis ilmu, lihatan itu, dengarkan, nanti akan membuat kita mudah untuk beramal soleh. Kama anna mukhalatata ahli syarr, seperti perkumpulan dengan orang-orang yang buruk dan duduk bersama mereka, akan tertanam dalam hati nanti keinginan untuk berbuat buruk. Duduk dengan orang-orang yang main judi, akhirnya sedikit, sebentar, satu kali, dua kali, akhirnya kepengen nyoba-nyoba juga nanti akhirnya. Menganggap bahwa perbuatan buruk itu adalah hal yang wajar, karena temannya semuanya melakukan itu. Paham ya? Akhirnya kepengen nanti nyoba, barangkali beruntung. Barangkali tidak ada untungnya orang main judi, main togel itu tidak ada untungnya. Kalau kalah uangnya habis, kalau menang uangnya haram. Tidak ada bedanya orang menang dari togel dapat uang itu seperti orang nyuri, seperti orang korupsi, tidak ada bedanya karena hukumnya semuanya haram uangnya. Terus dibuat makan, buat dirinya, istrinya, anaknya, terus mau jadi apa anaknya kalau dikasih makan dari uang togel itu. Paham ya? Sudah, hilangkan sudah keinginan. Tidak ada orang kaya gara-gara judi, titik, jangan ditawar. Karena bandar pasti selalu yang menang. Paham ya? Karena bandarnya pasti yang menang. Tidak ada pemain judi kaya itu, tidak ada. Itu cuma di film-film saja. Dewa judi bohong semuanya, tidak ada dewa judi. Ya, wal amala bih. Ya. Man khalata qauman wa asarahum ahabbahum daruratan. Orang yang kumpul dengan suatu kaum, mau tidak mau dia akan cinta kepada orang itu. Kumpul dengan golongan, mau tidak mau dia akan senang dengan perkumpulan itu. Ya, sawaun akanu akhyaron am asroron. Sama saja, baik yang dikumpul itu orang baik atau orang buruk. Walaupun itu orang buruk, dia akan senang dengan teman-temannya. Bergaya dengan gaya mereka dan hidup dengan cara seperti mereka. Idola mereka adalah yang diidolakan oleh teman-temannya, yang mereka benci adalah yang dibenci oleh teman-temannya. Orang pang itu menganggap orang pang itu keren-keren karena kumpulannya sama orang-orang itu. Dan menganggap ini kalau tidak sampai kena penyakit AIDS belum pang berarti namanya. Dan menganggap itu suatu kekerenan meninggal dalam cara seperti itu. Karena apa? Kumpulnya dengan orang yang seperti itu.
Makanya orang dikumpul perlu ya, ada dengar orang soleh duduk kumpul sama itu. Melihat mana orang sungguh-sungguh sama Allah, mana yang orang main-main sama Allah. Paham ya? Perlu ya. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan perkumpulan kita di akhirat nanti. Karena kita sering dengar ya, 1000 kali bahkan sejuta kali dalam majelis itu bahwa almar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Di dunia sama di akhirat orang kumpul dengan yang dicintai bagaimanapun. Mailul qulub, kecenderungan hati. Kepada siapa hati kita lebih condong, kepada merekalah kita akan dikumpulkan. Kita punya cinta sama fulan, tapi yang paling condong dengan siapa? Ini banyak ulama, condongnya kita kepada siapa? Lebihnya kita, kecondongan kita kepada orang tersebut, itulah yang membuat kita berkumpul bersama mereka. Faham ya? Dan kalau sudah dikasih cinta sama ulama itu rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah milih orang yang dicintai ya, keliru nanti akhirnya. Pokoknya timbangannya seperti ini, syariat. Timbangan baik apa buruk itu apa? Syariat, itu nomor 1. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin keliru. Dulu Zainul Faqihul Muqaddam ya, Faqihul Muqaddam, ini orang paling aulia, rajanya aulianya habaib ini. Melihat ditampakkan sama Allah halal yang gaib dengan yang luar biasa. Kirim surat sama gurunya menceritakan tentang apa yang dia lihat. Sesaat Ad-Dhifari gurunya namanya. Dikasih pesan, ini terakhir saya, terus saya berangkat. Ya Faqih, engkau ya sudah melebihi aku di cara keilmuan. Ya. Tapi ingatlah dari segala apa yang kau lihat itu fazinha bimizanis syara'. Jadi kasaf itu bukan ukuran. Keramat itu bukan ukur. Katanya beliau, timbanglah dengan timbangan syariat. Cocok dengan syariat, ikuti. Tetapi tidak cocok dengan syariat, apa yang kau lihat dari yang ditampakkan sama Allah, jangan diikuti. Karena orang yang paling hakikat adalah Nabi Muhammad SAW. Titik ya, sepakat ya, orang paling hakikat di atas muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Jangan ditawar. Cocok dengan Nabi Muhammad, ikuti. Menjalankan larangannya Nabi Muhammad, jangan diikuti. Karena kita punya timbangan semuanya. Sudah tahu ini judi, dilarang. Kok terus ada orang katanya alim main judi, jangan diikuti. Main perempuan, dilarang. Kok ada orang alim katanya main perempuan, jangan diikuti. Ini ndak sholat, terus ditakwil. Sholatnya di Mekah, bohong yang ngomong kayak gitu. Kalau sudah tidak sholat, katakan tidak sholat. Jangan ada cerita-cerita seperti itu lagi. Kecuali kalau kelihatan sendiri. Ceritanya orang ini banyak bumbunya. Kalau antum kelihatan orang sudah jelas-jelas kumpul sama antum dari duhur sampai asar tidak sholat, antum tidak pisah sama sekali, katakan kalau orang itu tidak sholat. Tidak ada kebaikan daripada orang yang tidak sholat. Ini beb, ini orang, tidak ada omongan kayak gitu. Kalau tidak sholat, ya tidak sholat. Tidak bisa kita menghukumi hal-hal yang gaib ini. Tidak ada lagi omongan bodoh-bodoh seperti ini nih. Omongan gaya ngomongnya hakikat. Omongan hakikat kok orang tidak puasa. Orang tidak puasa gayanya ngomongnya aulia ini. Tidak puasa Ramadan ngomong aulia. Jangan ngomong aulia kalau tidak puasa ini. Puasa dulu. Gaya cerita aulia tidak sholat 5 waktu. Jangan ngomong aulia. Sembayang dulu. Melakukan hal, jangan ngomong yang aneh dulu. Ini syariat nomor 1 dulu. Karena tidak akan ada yang namanya kepada syariat, kepada toriko, kepada hakikat. Itu adalah tangganya yang harus dilewati. Pertama syariat, lompat kepada toriko, jalan untuk sampai kepada Allah, sampai kepada hakikat finishnya. Kalau tidak dimulai dari syariat, tidak percaya kita kepada torikohnya, kepada hakikohnya, titik. Karena itu tangga jalannya untuk menjadi orang dekatnya Allah. Jadi kalau antum ada orang, misalkan ini melakukan pelanggaran syariat, sudah, jangan dibela. Apa? Jangan dibela. Kita tidak percaya akan torikohnya, kita tidak akan percaya dengan hakikohnya. Tidak ada. Karena itu tangganya. Tangga pertama syariat,
Ketika syariatnya baik, dia akan tahu jalan menuju kepada Allah. Kalau jalannya sudah betul, baru dia akan tahu hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah syariatnya salah, tidak akan kita percaya hakikatnya. Paham ya? Paham ya? Jadi nomor satu adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah warisan yang Rasul tinggalkan untuk kita semuanya. Hati-hati, judi jangan sampai dekat-dekat, main perempuan jangan gampang-gampang, tidak boleh, haram, sholatnya dijaga. Dengan apapun namanya, jangan menyakiti makhluk, baik itu manusia ataupun hewan. Haram hukumnya menyakiti hewan. Ada hisapnya nanti hari kiamat. Mau tidak peduli, itu namanya Habib, itu namanya Kiai. Kalau yang namanya menyakiti manusia, tetap akan ada hisapnya pada hari kiamat. Bahkan katanya Rasul SAW akan dihisap nanti kambing yang bertanduk, apabila pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, akan dihisap pada hari kiamat. Apalagi sampai ngadu domba sama domba diadu ini. Haram hukumnya. Yang biasa ngadu ayam, jangan ngadu ayam. Haram hukumnya. Dengarkan telinganya, apa? Mau Habib, mau siapapun. Kalau sudah ngadu ayam, haram hukumnya. Jangan dihalalkan karena perbuatan beberapa orang. Demi Allah saya tidak ridho kalau ada omongan seperti ini. Ini syariat, Pak, mau dikemanakan syariat ini? Ini peninggalannya Nabi Muhammad ini. Jangan bodoh jadi orang. Kalau tidak sembahyang, katakan tidak sembahyang. Kita mau cari orang yang sembahyang, cari yang puasa. Tidak ada sambungan-sambungan sama guru kalau tidak sembahyang. Dia sama Allah tidak nyambung, gimana mau nyambung sama manusia? Ini sambungannya kita dengan Allah adalah sholat, itu silah, hubungan. Kalau sama Allah tidak nyambung, mau nyambung sama orang mana? Yang penting mahabbah. Mahabbah apa orang dia tidak punya mahabbah sama Allah? Bohong orang bilang mahabbah kalau dia tidak sholat 5 waktu. Dia mutus sama Allah. Gimana mau nyambung sama manusia? Faham ya? Hati-hati ya. Syariat ini nomor satu kan taruh di kepala. Karena kita tidak mau berpisah dari barisannya Nabi Muhammad. Warisannya Nabi Muhammad ini ilmu ini. Jangan ditinggal ilmu ini. Sesuai sama syariat, ikuti. Tidak sesuai, tinggalkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya permisi, silakan diteruskan salat isya-nya. Yang penting saya sudah bisa duduk di sini. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.